Selamat pagi teman-teman. Oke, teman-teman hobi mancing pasti nggak terlepas dari masak ikan ya. Walaupun beberapa teman yang hobi mancing itu nggak suka sebenarnya makan ikan. Tapi di sini kita coba share. Ini ikan gabus ya, ikan gabus. Ini dapat kiriman dari teman di Semarang, sobat angler juga, namanya Mas Ferry Setiawan, yang estinger handal untuk freshwater maupun saltwater. Ini kan gabusnya dari Mas Ferry di Semarang nih, gede banget ini kalau dalam keadaan basah. Nah teman-teman, kendala ikan gabus asin ini kan asin apapun ya, biasanya kita kendalanya bau amisnya itu bikin nggak enak, bikin selera kita menurun, padahal enak sebenarnya dagingnya. Nah untuk mengatasi itu saya coba di sini memberikan satu tips untuk menghilangkan bau amis ikan gabus. Sebenarnya teknik ini bisa dikerjakan sebelum ikan ini dijemur atau dikeringkan, yaitu ketika basah dibelah kemudian dikasih bahan yang bisa mengurangi bau amis itu, seperti jeruk nipis, daun jeruk nipis sama ketumbar. Nah ini karena udah jadi ikan asin dan bau amisnya berasa. Nah ini kita coba untuk menghilangkan bau amisnya ya, supaya lebih enak dan lebih sedap tentunya, sehingga membangkitkan nafsu makan kita. Oke, ini bahan yang udah saya siapkan. Daun jeruk nipis kita potong tipis-tipis seperti ini ya, secukupnya, sesuaikan dengan jumlah ikan gabusnya. Kemudian ketumbar. Nah, ketumbar ini juga menghilangkan bau amis. Oke. Nah, ini daun jeruknya kita taruh di sini. Udah ada airnya ya? Ya, itu dikasih air. Nah, nanti setelah kita rendam di situ, ikan gabusnya kita jemur lagi. Ini karena daunnya kurang ya, jadi kita tambahin lagi. Tipis-tipis biar bau wanginya menyebar. Ini kita siapin ketumbarnya, kita gerus halus. Ini nggak perlu ditambah lagi garam, karena itu namanya udah ikan asin. Nah ini bau wangi khas dari ketumbar ini akan segera tercium ketika dia itu kita gerus rata ya. Hati-hati ngurusnya, ini lompat dari cobek. Oke teman-teman, ini ketumbarnya udah halus. Terus ini daun jeruknya juga kita masukin ya. Sebenarnya ini teman-teman bisa menggunakan serbuk ketumbar yang udah jadi. Banyak di warung-warung kan sekarang kan, kunyit yang sudah halus, ketumbar yang sudah halus, yang sudah serbuk itu intinya. Jadi kalau bahan yang halus itu ketika digoreng mengurangi resiko gosong pada minyak, karena kalau bahan-bahannya masih seperti ini kan, dia ketika digoreng sebenarnya dia bisa menyebabkan gosong. Nah ini kan gabusnya segini banyak. Ini mau kita rendam semua, harus kita rendam. Ini mumpung hari ini lagi cerah ya. Seminggu ini dari Senin sampai kemarin hari Kamis itu mendung-mendung. Nah ini ikan gabusnya udah siap kita rendam. Wadahnya kalau bisa disiapkan dulu wadahnya yang agak lebar. Ini saya pikir tadi udah cukup lebar, tapi ternyata masih kurang lebar. Ini saking gedenya aja ikannya ini. Nah jadi kita coba yang
kecil-kecil aja. Oke teman-teman, tadi ikan gabus ini kan kebesaran nih. Ini kalau dalam kondisi basah mungkin 2 kilo. Nih ekornya aja selebar ini. Jadi kita pakai yang kecil-kecil ya, ini mungkin setengah kiloan ya. Masih banyak ikan babon di tempat Mas Ferry di Semarang. Ya kalau teman-teman mau pesen boleh cari aja di Facebook, namanya Ferry Setiawan. Link apa? Oh ya ini. Oke deh, ini udah kita rendam, didiamkan beberapa menit ya, sekiranya supaya bau wangi dari ketumbar dan daun jeruk ini meresap semuanya ke dalam daging ikan gabus yang sudah kering. Karena ini kan kering kan ya, jadi kita butuh waktu kan buat membuat air rendaman dari ketumbar sama daun jeruk nipis ini resep. Nah ini, jadi teman-teman bisa siapin kontainer yang lebih besar kalau ikan gabusnya lebih besar, atau ya kalau mau dipotong-potong aja jadi bisa masuk ke dalamnya gitu ya. Oke, nah ini yang 3 kegedean nggak bisa masuk, jadi ya udahlah kita pakai yang ini aja. Jadi gitu ya teman-teman ya, sedikit tips dari saya berbagi ya, supaya teman-teman yang penghobi mancing juga bisa mengolah ikan jadi hidangan yang sedap, yang enak. Jadi bisa jadi makanan yang digemari gitu kan, karena pada umumnya ikan itu tidak disukai karena bau amisnya ya. Jadi kita harus cari solusi gimana sih biar ikan itu enak ketika dimakan. Oke, kita untuk timing perendamannya kurang lebih ya kita setengah jam aja lah, 30 menit kira-kira cukup lah segitu. Setelah itu kita tiris, kita gantung di tempat yang panas yang kena sinar matahari biar langsung kering, supaya bisa lebih awet lagi. Karena kan kalau nggak kering nanti kita bungkus lagi kan sayang kalau misal ada jamur gitu kan. Oke, dan jangan lupa setiap saat jemur itu jauhkan dari jangkauan kucing. Udah kita rendem, udah kita siapin bumbu, udah capek-capek hilang di bawah kucing, kasihan kan. Oke, udah, kalau udah kita rendem nanti kita jemur, kita angkat boleh. Kalau udah kering beneran kita simpan, kita bungkus lagi. Yang mau digoreng, mau dihidangkan, atau mau dibikin masakan, bisa langsung kita masak saat itu juga. Atau kalau mau langsung digoreng dalam kondisi seperti ini sebenarnya juga bisa. Nah, karena jumlahnya banyak kan kita harus pastikan kering supaya bisa kita simpan buat kita olah di lain hari gitu. Oke, terima kasih tips dari saya Arif Ayah Asma. Semoga bermanfaat buat teman-teman ya. Nanti next kita bagi tips lagi untuk olahan-olahan ikan buat teman-teman angler dan istri dari angler mungkin ya yang tidak terbiasa masak ikan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.